Berkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan tetap bersyukur atas segala anugerah yang sudah Tuhan nyatakan buat kita. Kita akan memulai praibadah pagi hari ini. Sama-sama kita rindu menyembah Tuhan dengan setulus hati. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ini rindu kami Tuhan. Kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang
Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini selain kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan saat ini, kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, persiapkan diri saudara sebaik-baiknya agar perjamuan kudus ini boleh menguatkan iman saudara dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Sekali lagi boleh ya Bapak Ibu dengan semangat. Shalom. Beri tepuk tangan yang termanis buat Tuhan. Pagi hari ini hanya Tuhan Yesus yang menjadi pusat penyembahan kita. Amin. Kita diberi sehat dan saat ini cuaca yang luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk kembali menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita karena hanya Tuhan Allah yang layak disembah. Yesus kami puja. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap umat-Mu. Haleluya. Yesus kami puja. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Di
tempat ini Tuhan, kami bersama umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebab kami percaya hanya Engkau Allah yang layak terima sembah dan puji. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkaulah Alfa, Engkaulah Allah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah Jehovah Jireh. Allah kami dengan segala perbuatan tangan-Mu yang dahsyat dan ajaib atas setiap kami. Dan Engkau berfirman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai kesudahan zaman. Pagi hari ini Tuhan, kami siap menyembah-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, menyerahkan rangkaian ibadah kami. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan, amin. Bapak Ibu boleh ya kasih sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, masih tetap berdiri dan kita akan tetap bersukacita pagi hari ini. Because Yesus hidup, Dia bangkit, menyediakan tempat buat kita semua. Oleh siapa? Saudara anak
Bapak Ibu, sama-sama kita akan nyanyikan pujian yang terakhir. Dia Allah yang setia. Dia setia lebih dulu buat saudara dan saya. Dan kita semua bersyukur kita punya Allah yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Semua katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, kami percaya. Dengan sepenuh hati katakan, Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Kau segalanya bagiku, Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita semua. Dia akan terus setia di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya
kami tetap percaya sampai hari ini kuasa dan mujizat Tuhan masih terjadi. Oleh sebab itu berikan karunia kepada kami iman, percaya untuk selalu dapat mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami tidak memakai waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk menikmati sabda kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati setiap pribadi yang siap mengalami kuasa firman yang akan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, undangan bagi berkat. Yang pertama kan Pak Ibu, nanti yang kedua Pak Ais. Yang kedua nanti Pak pertama Pak Ais. Ya, mari kita akan bersama-sama langsung buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita baca 53 ayat 53 sampai ayat 56 dan beberapa ayat akan kita baca secara acak. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 53 sampai ayat 56. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru yang versi kedua, edisi kedua yang diterbitkan beberapa waktu yang lalu oleh LAI. Itu bulan apa itu Pak Minggus? Launching itu ya di Jakarta dan di beberapa tempat. Nah, beberapa kali ketika Pak Minggus khotbah juga menggunakan Alkitab versi ini. Oleh sebab itu kadang kita menjumpai ada beberapa kalimat yang tidak sama, tetapi intinya sama, inti dan maknanya itu sama. Jadi ini pembaruan secara literasi dan pemberian makna yang lebih dalam lagi. Jadi tidak ada pembaruan apapun. Jadi kalau nanti Bapak Ibu Saudara sekalian menjumpai beberapa kata dan kalimat yang berbeda, itu masih dalam konteks kebenaran Tuhan itu berbicara sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam perikop tersebut. Ya, Yohanes 6, 53 sampai 56 dulu. Demikian dikatakan firman Tuhan, karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan lanjutkan beberapa ayat untuk kita kutip melengkapi renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini sangat populer dan sering kita dengarkan dan sering diperdengarkan.
ayat-ayat ini sering menjadi ayat-ayat pendamping, ayat referensi melengkapi beberapa kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan dalam rangkaian acara semacam ini, ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Nah, saya tidak akan mengulas panjang lebar ayat-ayat ini, karena ternyata Yohanes secara rinci dan sistematis, secara rapih memperjelas kebenaran firman Tuhan ini. Dan di perikop ini, khususnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ini, Tuhan Yesus menyampaikan, bahkan mengulang beberapa kebenaran yang pernah ia sampaikan kepada murid-muridnya, kepada khalayak yang saat itu terus berupaya untuk mencari dia, berupaya untuk mengejar dia dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian telusuri dengan cermat ayat-ayat ini, khususnya mulai ayat 25 dan seterusnya, itu sedemikian rupa Tuhan menjelaskan, sekiranya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh murid-muridnya atau beberapa orang yang beda pendapat dengan Tuhan Yesus, Yohanes dengan rinci menjelaskan melalui khotbah Tuhan Yesus ini. Nah, kita perhatikan beberapa ayat ini, 4 ayat ini, 53 sampai 56. Ada pernyataan yang dianggap kontroversi, bahkan itu menimbulkan perdebatan pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Bahkan ada sebuah buku yang diterbitkan menguraikan hal-hal ini dan memberi titel, memberi judul istilah-istilah atau kalimat-kalimat, kata-kata Tuhan Yesus yang tidak atau belum bisa dimengerti, tidak dipahami. Kalimat yang mengatakan terkutip ayat 53, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tidak serta-merta setiap orang yang tidak memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, mencerna ayat ini sedemikian rupa betul-betul dia mendapatkan pemahaman yang benar. Karena kalau kita telusuri, kita lihat di ayat 60, di pasal yang sama, Yohanes 6 ayat 60 itu, terkutip dari LAI yang versi 1, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan Tuhan Yesus yang mengutip kalimat tadi, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya dan seterusnya itu dianggap perkataan keras. Perkataan yang tidak bisa dipahami begitu saja. Sehingga ini menimbulkan banyak pertentangan, banyak pertanyaan. Atau jangan-jangan di antara kita juga masih benar-benar dan betul-betul belum memahami arti semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan makan daging anak manusia dan minum darahnya? Atau mungkin kita sudah mendapatkan beberapa referensi dari
renungan-renungan khotbah yang cukup memberikan penjelasan kepada kita, itu kan simbolis Pak, itu kan lambang Pak. Tetapi sebetulnya berkaitan dengan perjamuan kudus, ayat-ayat ini menyiratkan sesuatu yang sangat-sangat privasi, sangat-sangat pribadi di dalam kehidupan Yesus untuk kita. Dua sisi, baik untuk itu pribadi Yesus dan pribadi murid-murid pribadi kita. Ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan secara privat dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Sekali lagi, perkataan ini dianggap keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Maksudnya adalah bahwa mereka tidak hanya cuma sulit untuk memahami, tetapi andai kata ada banyak orang mengerti, tetapi tetap ini belum bisa diterima secara logika, secara akal manusia. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang Yahudi pun juga memiliki pemahaman yang berbeda. Bahkan ketika orang-orang Yahudi ingin menjadikan Tuhan Yesus menjadi pemimpin mereka, karena mereka melihat banyak hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberi roti kepada 5.000 orang. Padahal pada intinya, pada prinsipnya, dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia tidak sekedar hanya ingin melakukan sesuatu dan itu dipahami secara dangkal oleh si penerima. Contoh saja kalau Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan tidak serta-merta hanya ingin memenuhi kebutuhan fisik mereka, rasa lapar mereka itu dengan makanan melalui mujizat Tuhan Yesus. Ada pesan yang tersembunyi yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka, tetapi toh ada banyak yang tidak mengerti. Bukan cuma itu yang Tuhan ingin penuhi di dalam hidupmu. Hai anak-anakku, Tuhan Yesus ingin berbicara kepada kita. Aku pun ingin hadir untuk memenuhi kebutuhan rohanimu, roti yang sesungguhnya. Tetapi ada banyak yang tidak paham. Sama juga seperti pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di dekat sumur Yakub. Tuhan Yesus pun menawarkan sesuatu yang memberikan kepuasan bukan saja secara fisik, tetapi secara rohani. Karena sebetulnya kebutuhan yang paling inti, yaitu kebutuhan rohani inilah yang kadang justru menjadi pergumulan manusia yang sampai hari ini pun masih berusaha dipenuhi oleh manusia, dipenuhi oleh kita-kita orang dengan berbagai macam cara supaya yang di dalam, yang rohani, yang spiritual itu terpenuhi. Itu berbicara tentang kedamaian, itu berbicara tentang kepuasan batin. Dan bukankah zaman sekarang, era sekarang, saat-saat ini, manusia kita semuanya diperhadapkan dengan berbagai macam teror yang membuat kita cemas, takut, resah, khawatir dengan berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita. Hal-hal itulah yang membuat kehidupan kerohanian,
ketika tidak lagi diperhatikan dengan serius, sebagaimana semestinya kita memenuhi kebutuhan fisik kita, akhirnya ada banyak manusia dibuat goncang. Ada banyak orang yang dibuat akhirnya tidak berdaya oleh karena berbagai macam tantangan yang membuat kehidupan rohaninya kering, kehidupan spiritualitasnya itu jatuh, lemah, dan sebagainya. Perempuan Samaria pernah ditawari oleh Tuhan Yesus, sementara kalau engkau masih berharap minum air dari sumur Yakub ini, kamu akan haus lagi. Tetapi aku tawarkan, Tuhan Yesus berkata, air kehidupan itu yang akan memberikan kepuasan dalam hidupmu, kepuasan yang sejati. Demikian pula ketika Tuhan Yesus berada di tengah-tengah orang Galilea, di tengah-tengah kerumunan 5.000 orang, Tuhan Yesus juga menawarkan roti yang sebenarnya. Karena sementara itu ada banyak orang berpikir hanya roti yang turun dari surga yang dipahami oleh nenek moyang orang-orang Israel, yaitu mana dan sebagainya itu menurut mereka adalah roti yang dari surga. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus menawarkan lagi roti yang sejati, roti yang dari surga? Apakah ada roti yang lain atau ada menu yang lain yang dari surga selain yang pernah diberikan atau diterima dialami oleh nenek moyang mereka? Tuhan Yesus mencelikkan mata mereka. Sementara engkau memahami bahwa roti yang dari surga itu, yaitu mana, akan memberikan apa? Kekenyangan dalam hidupmu. Toh kamu akan mati setelah itu. Tetapi inilah roti yang sesungguhnya, yaitu roti yang dari surga, roti yang dari Allah, roti yang benar-benar turun dari surga, yang memberikan hidup kepada dunia, memberikan hidup yang sebenarnya, memberikan kepuasan yang sebenarnya. Tuhan ingin menyatakan kehadirannya ini. Karena beberapa kali kan saya sampaikan kitab Yohanes ini secara tersembunyi atau secara tidak langsung Yohanes ingin menyampaikan kepada para pembaca, kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian. Yesus ingin hadir untuk menyapa kita dan ingin sekaligus memperkenalkan diri, menawarkan sesuatu yang ada di dalam dirinya kepada kita. Dan itu tidak jauh dari kebutuhan-kebutuhan yang sedang dinanti oleh manusia. Ketika manusia berharap roti, Tuhan hadir ingin menyatakan kepada kita, akulah roti hidup. Ketika kebutuhan manusia yang paling vital adalah air, Tuhan Yesus hadir dan memperkenalkan diri, akulah air kehidupan. Sapaan Tuhan untuk memperkenalkan diri kepada manusia, sekaligus menawarkan sesuatu kepada kita, sesuatu yang lebih baik, lebih berkualitas dari apa yang beberapa saat ini kita terima dan diterima oleh manusia-manusia lain. Mana boleh saja disebut sebagai roti dari surga, bahkan disebut roti yang dari Allah. Tetapi roti yang benar-benar berasal dari Allah adalah yang turun dari surga, yang memberi kehidupan jasmani dan rohani
kepada dunia ini. Dan Allah telah memberi kuasa dan hak kepada Tuhan Yesus Kristus yang diutus turun ke dunia, menganugerahkan roti hidup, yaitu anak manusia dan tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Dan ini pula yang akhirnya dialami dan diterima oleh perempuan Samaria. Ayat 35 di pasalnya yang sama. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan memang ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Barang siapa yang datang kepadanya di dalam iman akan mendapatkan pemeliharaan dan kesegaran yang abadi untuk jiwa mereka yang haus dan lapar. Dan satu hal lagi, mereka tidak akan pernah mati. Itu kebenaran firman Tuhan. Ayat 51 di pasalnya yang sama terkutip lagi, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan hanya saja mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi percaya adalah mempersekutukan, ada kerinduan mempersekutukan diri, dipersatukan dengan Dia oleh iman, dan turut ambil bagian di dalam hidupnya. Itu yang Tuhan ingin sampaikan. Bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus mengatakan dagingku. Dan bisa saja itu merupakan cara lain. Tuhan Yesus ingin mengatakan itulah diriku. Karena Dia sendirilah adalah roti yang diberikan untuk dunia ini. Dan ini yang tidak bisa dipahami oleh beberapa orang yang memiliki pemahaman dangkal. Lalu apa hubungannya dengan perjamuan kudus yang selalu kita lakukan 1 bulan sekali di minggu pertama? Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, ayat-ayat Alkitab dipaparkan, kebenaran firman Tuhan mengatakan, ambillah, inilah tubuhku, makanlah, terimalah. Inilah darahku. Tuhan tidak sekedar hanya ingin menekankan pemahaman yang benar tentang arti roti dan anggur melalui kebenaran firman Tuhan ini, tetapi melalui persekutuan dengan perjamuan kudus ini, Tuhan ingin menawarkan sekali lagi kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan tidak menawarkan yang lain, ini tubuh para nabi, ambillah, ini darahnya para nenek moyang tokoh-tokoh Alkitab yang punya kesaktian. Enggak. Tuhan menawarkan dirinya sendiri. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan perbuatlah itu. Itu tidak sekedar merupakan anjuran. Secara ritual kita melakukan perjamuan suci, makan roti atau hosti itu saja. Tetapi Tuhan ingin menawarkan kepada kita, ini loh aku. Kira-kira kamu terima apa enggak?
Ini loh dagingku. Bukankah dengan pernyataan ketika kita terima tubuh dan darah Kristus, kita makan dan kita minum anggur itu, secara fisik dua unsur ini menjadi satu dalam tubuh kita. Itu pula yang Tuhan ingin nyatakan, bahwa kehidupan totalitas Tuhan Yesus itu ingin ada dalam kehidupan kita sepenuhnya. Dan ketika kita menyatakan diri mengangkat roti itu juga sebuah komitmen. Dan seharusnya lah itu dibarengi, disertai dengan sebuah pernyataan diri. Ya Tuhan, aku terima tubuhmu, aku terima dagingmu, aku terima Engkau dalam hidupku. Karena sekali lagi, tawaran yang Tuhan berikan itu bukan sekedar promo, janji abal-abalan dan omong kosong, bukan. Karena sekali lagi beberapa pernyataan tadi kita tangkap, bahwa yang ia tawarkan itu adalah sesuatu yang memberi kepuasan secara abadi, secara kekal, yang memiliki kualitas yang lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan. Tuhan ingin hadir di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan ingin menjadi satu. Oleh sebab itu pernyataan mempersekutukan diri itu harus dipahami. Itu juga kerinduan Tuhan. Tuhan hanya menunggu konfirmasi dari kita. Ini tubuhku, ini darahku. Kira-kira kamu terima enggak? Apakah kita terima dengan pemahaman yang benar bahwa seluruh aspek keilahian Tuhan Yesus itu benar-benar menyatu dalam kehidupan kita. Seluruh aspek kebenaran Tuhan itu benar-benar kita terima. Apapun itu, keselamatan, pengampunan dan sebagainya. Dan itu yang Tuhan mau. Artinya ketika kita mempersekutukan diri dengan tubuh dan darah Kristus, itulah kerinduan Tuhan, ingin dekat dengan kita. Sedemikian dekat supaya hidup Tuhan Yesus itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sedemikian pula ketika kita merespon dengan benar, hidup kita ini juga menjadi bagian dari kehidupan Tuhan. Jadi sekali lagi, itulah kerinduan Tuhan. Itulah harapan Tuhan. Oleh sebab itu selalu kita lakukan untuk mengingat kembali bahwa itulah cara Tuhan ingin mendekatkan dirinya kepada kita. Sedemikian dekat, bukan cuma berdampingan, bukan cuma berdekatan karena jarak, tetapi betul-betul menyatu. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan apakah, pertanyaannya adalah, apakah kerinduan yang sama pula ada dalam hidup kita supaya kita benar-benar dekat dengan Tuhan? Secara otomatis seluruh aspek kebenaran Tuhan ketika menyatu dalam kehidupan kita, itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang membuat kita cemas, khawatir, takut, dan gentar akan tertepis secara otomatis ketika kita menyadari Tuhan ada dalam hidupku. Tuhan Yesus ada dalam diriku dan aku di dalam Dia. Tidak seharusnya aku khawatir, tidak seharusnya aku cemas, tidak seharusnya aku takut gentar. Karena Engkau di dalam aku di dalam Engkau. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita dan selalu memotivasi kita untuk senantiasa memiliki kerinduan yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Menjadi semakin dekat,
Sedekat apa itu? Sedekat menjadi bagian integral hidup kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Sehingga kita tidak perlu media tertentu untuk memanggil, berseru mencari Tuhan. Karena sedemikian dekat Dia. Bahkan kerinduan hati kita yang paling dalam, yang tak terucap di dalam doa-doa kita, Tuhan tahu dan Tuhan dengar. Sadari itu ketika ada kerentek dan hasrat untuk mempersekutukan diri. Di situ pula Tuhan ingin menyatakan, aku pun juga ingin dekat dengan kamu. Aku ingin menjadi bagian dalam hidupmu. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kerinduan itu sama? Kerinduan yang dimiliki oleh Tuhan itu sama dengan kerinduan kita. Ya Tuhan, aku pun juga ingin dekat dengan Engkau. Aku pun juga ingin menyatu di dalam Engkau. Mari dengan segala kerinduan ini kita miliki hasrat yang paling dalam untuk benar-benar mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita masing-masing pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Ya, saya panggil para hamba Tuhan dan majelis untuk maju ke depan. Ada di antara jemaat yang belum mengambil hosti dan anggur, saudara bisa cukup angkat tangan, nanti dibantu oleh para majelis. Ada? Mari kita akan berdoa. Tuhan, persiapkan kami, baik sebagai pelayan-Mu, sebagai hamba-Mu, sebagai jemaat Tuhan, yang sebentar lagi akan menerima darah dan tubuh-Mu. Kami ingin dan rindu Tuhan, agar perjamuan kudus ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami. Oleh karena itu sebelum kami melakukan ini, kuduskan hati dan pikiran kami, agar perjamuan kudus ini tidak menjadi laknat bagi kami, tapi justru menjadi berkat, kekuatan, dan kesembuhan bagi kami yang sakit. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku."
Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang ini sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang akan menyerahkan dirinya itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Amin. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan angkat hostia yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan ucapan syukur ini, di mana kita akan mengucap syukur kepadanya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Sesuai dengan kebenaran yang firman-Mu yang kami terima pagi hari ini. Hidup di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Yang senantiasa membuka pikiran, hati, jiwa, dan roh kami untuk menyadari kerinduan Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan kami. Ini pula yang menjadi kerinduan kami untuk senantiasa mempersekutukan diri dengan Engkau, hidup di dalam Engkau. Kasih Yesus. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber damai sejati.
Karena Engkaulah sumber sukacita surgawi yang sebenarnya, yang sedang kami butuhkan dan kami rindukan. Tuhan memberkati kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk, cawan-cawan akan diambil.
Jadikan Yesus menjadi bagian dalam hidupmu, dalam syair pujian yang dinyanyikan oleh paduan suara wanita. Jadikan Yesus menjadi temanmu yang senantiasa siap mendengar keluh kesahmu, bahkan memberikan solusi atas pergumulan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum saya lanjutkan dengan beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat, kita akan menyaksikan terlebih dahulu liputan dari Siberia. Silakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Ya, itulah acara gathering dari Siberia. Satu lagi, tayangan sekaligus promo dari seksi RBK. Silakan. Ada suaranya enggak? Enggak ada. RBK akan mengadakan retreat yang diadakan pada tanggal 10 sampai 12 Juli. Iya, ini infonya. Ya, cuman itu doang. Oh, enggak ada goyang-goyangnya, enggak asik gitu. Ya, mulai sekarang dibuka pendaftaran. Dorong dan dukung anak-anak saudara yang terlibat di dalam youth community atau RBK untuk mengikuti acara retreat selama 3 hari di Kaliurang, tanggal 10 sampai tanggal 12. Ya, kemudian satu lagi akan diadakan jalan santai kerjasama antara Siberia, Beria dan beasiswa. Iya, kolportase. Ini informasinya. Mulai sekarang segera mendaftarkan diri untuk memenuhi kuota yang disediakan. Rencana Siberia akan sewa odong-odong. Jadi saudara akan diangkut dari sini pakai odong-odong di sana. Ya, kereta itu loh. Ya, mulai sekarang tolong tolong daftar keluarga-keluarga kepada nama-nama kontak person yang ada di pendaftaran itu. Ya, kemudian jangan lupa satu lagi yang tidak perlu dan tidak boleh kita lupakan. Tanggal 16 Juli akan diadakan ibadah perayaan HUT atau perayaan hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-69. Ada infonya? Ada iklannya? Oh, oke. Bisa Bapak Ibu lihat di lembar warta jemaat, baik fisik maupun digital. Di situ ya, besok minggu kita akan ulang lagi. Dan jangan lupa dukung dalam doa, besok minggu akan diadakan ibadah penyerahan anak atas satu keluarga Bapak Johan Adnanta yang akan membawa anaknya untuk diberkati. Karena sampai hari ini, baru ini yang betul-betul secara definitif menjadi pendaftar yang pasti mengikuti acara ini. Ya,
Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Ada lagi yang perlu diingatkan lagi? Enggak ada ya? Oke, sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir, silakan bangkit berdiri untuk kami sambut. Ada? Ada? Oh, ada satu di belakang seorang ibu. Iya, selamat datang Ibu, selamat bergabung dengan keluarga besar Gereja Isa Masih Kudus. Ada lagi yang di atas? Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita berdoa untuk yang berulang tahun. Silakan bangkit berdiri untuk kita doakan yang merasa berulang tahun dari tanggal 20 berapa? Lupa. Pokoknya kemarin sampai hari ini. Nah, iya. Silakan. Atau dalam beberapa bulan, di bulan Juni kemarin belum sempat didoakan, silakan bisa bangkit berdiri untuk kita doakan. Yang berulang tahun, silakan bangkit berdiri. Di bulan akhir Juni dan Juli ada Ibu Linda. 26 sampai 2 Juli ada Ibu Linda. Kemudian di belakang lagi ada Ibu Lili, ya Ibu Lili Jansen. Ya, ada lagi yang lainnya. Selama bulan Juni sampai Juli ada? Tidak ada. Ya, mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Engkau nyatakan kepada kami. Kasih setiamu benar-benar terbukti membawa kami untuk dapat menikmati anugerah demi anugerah, berkat demi berkat dalam kehidupan keseharian kami sampai hari ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk karya perbuatan kasih setia dan rahmat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami, khususnya bagi anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun. Tuhan, di hari spesial mereka, di hari ulang tahun mereka, Tuhan juga akan nyatakan berkat secara spesial kepada anak-anak-Mu ini. Dengan berkat-Mu ini buat anak-anak-Mu benar-benar menyadari kehadiran Tuhan yang siap memenuhi kebutuhan anak-anak-Mu sesuai dengan kadar iman percaya mereka. Dan itu pula yang Tuhan nyatakan kepada kami. Janji-janji Tuhan akan Tuhan genapi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi impian kerinduan mereka, Tuhan akan nyatakan itu sebagai bukti bahwa Tuhan peduli. Tuhan hadir dalam kehidupan pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati dengan karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup anak-anak-Mu yang berulang tahun. Melalui keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, studi, apapun. Tuhan berkati apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ini dengan iman percaya kepada Engkau. Dan Tuhan senantiasa membuka pintu rahmat-Mu di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, mengaruniakan kepadamu untuk dapat menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa di hari ulang tahunmu. Menjadikan engkau yang sudah diberkati ini menjadi berkat bagi sesamamu, dimanapun engkau berada. Kiranya kasih karunia rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapa dalam surga, saat ini pula kami sisipkan doa untuk anak-anak-Mu yang saat ini tidak dapat menikmati waktu-waktu ibadah mereka di tempat ini maupun di mana mereka berada oleh karena kendala fisik, oleh karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau juga melawat
Engkau hadir di tengah pergumulan anak-anak-Mu untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Sesuai dengan iman percaya mereka. Sesuai dengan iman percaya anak-anak-Mu itu. Nyatakan pemulihan, kesembuhan, kekuatan sejati dari Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang lemah dikuatkan. Amin. Yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala permohonan dan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa mempersekutukan diri kami dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kiranya akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami pada saat ini. Tuhan, kami juga merasakan bagaimana pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami. Engkau sudah memberkati kami sedemikian rupa sehingga kami tidak merasa kekurangan oleh karena kasih, pimpinan, penyertaan dan berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Demikian juga anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau telah menyerahkan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati akan kami semua, supaya kami makin menjadi kaya di dalam kebajikan. Karena kami tahu Tuhan, sekalipun kekuatan kami sangat terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Itu yang memberkati kami, itu yang memimpin kami, itu yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan kuduskan supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati kami pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan, kiranya Engkau yang berjalan di muka kami, itu yang meratakan jalan kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.